Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat anak-anakku semua. Kali ini Pak Imam kembali lagi di pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks ulasan, khususnya untuk materi bahasa Indonesia di kelas 8. Baik, ada beberapa bahasan yang akan kita pelajari dalam video kali ini. Yang pertama adalah tentang pengertian teks ulasan, kemudian struktur teks ulasan, dan yang ketiga adalah ciri kebahasaan teks ulasan. Dan di video ini juga akan dilengkapi dengan contoh-contoh teks ulasan serta dengan kuis tentunya. Nah, sebelum melanjutkan video ini untuk bisa hal ini, iya, kita mulai dengan pengertian ulasan atau orang-orang mungkin biasa menyebutnya dengan resensi, adalah penilaian terhadap sebuah karya, baik itu berupa buku, karya seni, film, maupun drama. Nah, ini adalah beberapa contoh karya yang biasa atau bisa diulas. Di antaranya adalah novel, kemudian ada film, kemudian ada juga karya dalam bentuk lukisan juga bisa untuk diulas. Dan tentu kalian pernah melihat mungkin tayangan unboxing sesuatu dari YouTube atau yang lainnya. Ketika kalian melihat tontonan atau video unboxing sesuatu, itu juga bagian dari review atau mengulas sesuatu karya atau produk tertentu. Nah, dalam video kali ini yang akan kita bahas adalah ulasan mengenai karya berupa novel atau film atau drama. Nah, kalau ini adalah salah satu scene atau foto yang diambil dari pertunjukan drama oleh Seni Indonesia yang bertajuk Ruang Pura-Purna yang sempat viral beberapa waktu lalu. Nah, ini juga contoh dari pertunjukan drama yang dilakukan oleh salah satu teater kampus di Jakarta. Apa yang saja yang diulas ketika mengulas drama tentu berbeda dengan mengulas buku ya. Nanti kita akan pelajari dan kita bahas. Baik, kemudian untuk apa kita menulis teks ulasan? Tentu yang pertama, tujuannya adalah untuk memberitahu serta mengajak membaca, memikirkan, merenungkan, serta mendiskusikan masalah yang terdapat dalam suatu karya. Kemudian memberikan pertimbangan kepada pembaca sebelum memutuskan untuk membeli, memilih, serta menikmati sebuah karya. Yang ketiga adalah memberikan informasi terhadap para pembaca terkait kelebihan dan kekurangan karya yang diresensi atau diulas. Nah, ini adalah beberapa tujuan untuk menulis teks ulasan. Nah, sementara untuk penulis sendiri, tentu kita akan mengasah daya kritis kita terhadap suatu karya yang beredar di masyarakat. Baik, kita lanjutkan ke struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan ada 5 bagian. Yang pertama adalah identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga sinopsis, yang keempat analisis, dan yang kelima atau terakhir adalah evaluasi. Nah, di bagian identitas ini akan mencakup judul, pengarang atau penulis, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Nah, bagian ini mungkin saja tidak dinyatakan secara langsung seperti yang tampak pada teks ulasan film dan lagu. Nah, perbedaannya ya antara ulasan buku dan ulasan film atau lagu atau karya lukisan atau pertunjukan drama. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu orientasi. Bagian ini biasanya terletak di paragraf pertama setelah identitas. Ini bagian penjelasan tentang kelebihan buku seperti penghargaan yang pernah didapatkan oleh buku yang diresensi. Nah, selain penghargaan, ini juga bisa dinyatakan dengan viralitas atau bagaimana popularitas buku atau karya yang akan diulas bisa diletakkan juga di bagian orientasi sebagai pengantar pembaca mengapa buku atau karya ini pantas atau layak untuk diulas. Kemudian bagian yang ketiga adalah sinopsis. Sinopsis ini berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel atau rangkaian cerita yang mengisahkan peristiwa dari awal sampai dengan penyelesaian cerita secara ringkas. Berikutnya yang keempat adalah analisis. Ini berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan,
alur, pesan atau amanat, sudut pandang, gaya bahasa, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah evaluasi, yakni tentang berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Nah, bagian evaluasi ini juga bisa berupa rekomendasi kepada pembaca atau kepada penonton terkait dengan karya tersebut, apakah layak untuk dibaca untuk sasaran usia berapa misalnya, dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan ke ciri kebahasan teks ulasan. Yang pertama adalah menggunakan konjungsi penerang. Konjungsi penerang di sini contohnya adalah bahwa, yakni, dan yaitu. Kemudian yang kedua adalah menggunakan konjungsi temporal atau penentu waktu. Contoh konjungsinya adalah sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Yang ketiga adalah konjungsi penyebab. Ini khas sekali dengan penanda katanya adalah karena, sebab. Berikutnya konjungsi atau ciri kebahasan berikutnya adalah kata persuasif. Kata persuasif ditandai dengan kata jangan, harus, hendaknya. Kemudian yang terakhir adalah konjungsi pertentangan. Nah, tentu ini membandingkan dua hal yang berbeda dan ditandai dengan kata tetapi, melainkan, padahal, namun, akan tetapi. Nah, tadi itu contoh dari ciri kebahasan teks ulasan. Selanjutnya kita masuk ke contoh teks ulasan. Nah, ini contoh teks ulasan yang saya tampilkan kebetulan adalah ulasan dari buku novel anak yang saya tulis sendiri. Untuk bagian contoh teks ulasan ini, ingat strukturnya selalu diawali dengan identitas karya. Nah, ini contoh identitas karya adalah judul, penulis, penyunting, penata letak, ilustrator, penerbit, tahun terbit. Ya, intinya adalah ada judul novel atau judul buku yang diulas, penulisnya siapa, kemudian tahun terbit, penerbitnya, dituliskan di dalam identitas karya. Nah, ini bagian orientasi mengisahkan perjalanan novel ini yang merupakan hasil dari sayembara penulisan bahan bacaan Gerakan Literasi Nasional tahun 2017. Kemudian ini bagian sinopsis, mengisahkan tentang perjalanan tokoh berjuang sampai dengan akhirnya mendapatkan hasil kemenangan akibat kegigihan dan semangatnya. Ya, saya lanjutkan. Ini bagian analisis. Analisis ini mengisahkan tentang tadi tema, tokoh, dan seterusnya bisa masuk ke dalam bagian analisis. Jadi mengisahkan tentang tokoh utama yang bernama Lucky di sini. Nah, ini dia bagian evaluasi, bagian terpenting yang akan dibaca oleh pembaca. Saya bacakan dari buku ini, pembaca akan termotivasi untuk rajin mengajar ilmu seperti Lucky agar dapat mendapat kesempatan meraih pendidikan yang sama seperti murid-murid lainnya. Ini cukup menarik karena dilengkapi dengan ilustrasi gambar yang sesuai dengan isi cerita. Sayangnya, novel anak ini lebih banyak menggunakan bahasa daerah yang asing pada dialognya. Kebanyakan pembaca, terutama sasaran jarang menemukan bahasa itu dalam membaca novel anak ini. Pembaca harus teliti. Kekurangan lainnya dari buku ini adalah sulitnya untuk menemukan buku dalam bentuk cetak karena tidak diperjualbelikan. Buku ini mudah untuk diakses secara digital dalam bentuk PDF. Kita tinggal mengunduhnya di internet atau di laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, di dalam bagian evaluasi inilah kita perlu untuk menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari karya yang kita ulas. Nah, ini adalah pesan dari Pak Imam, mengulas karya selalu dimulai dari membaca. Tidak boleh kita mengulas tanpa membaca atau meneliti terlebih dahulu karya apa yang akan kita ulas. Ya, ini beberapa langkah untuk menyusun teks ulasan. Pertama adalah mencatat identitas buku atau karya, mencatat hal-hal menarik, menelaah kelebihan dan kelemahan, merumuskan kesimpulan, dan terakhir membuat saran untuk membaca atau rekomendasi. Oke, ini adalah saatnya kuis. Buatlah sinopsis singkat dari karya film atau buku yang kamu sukai. Ungkaplah kelebihan dan kelemahan karya tersebut. Kemudian tandailah kalimat yang mengandung ciri kebahasan konjungsi temporal, penerang, penyebab, dan pertentangan yang terdapat dalam sinopsis maupun kelebihan dan kelemahan karya tersebut.
Kalian boleh memilih buku yang paling menarik yang pernah kalian baca atau akan kalian baca. Begitupun juga dengan film. Pilih salah satunya antara atau film yang paling kamu minati atau sukai. Oke, selamat mengerjakan kuisnya dan jangan lupa untuk subscribe jika belum subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.